tenang, kling, enggak, itu enggak hilang. Sedih, bahagia, enggak, juga enggak hilang. Berarti di luar kekuasaan kita hati ini. Ngurus hati sendiri aja susah, apalagi ngebulak-balik hati orang lain. Cintai saya mas, aduh udah habis bu, repot. Jadi berat sekali ingin disayang orang tuh penderitaan. Kita kayak orang tua ya, anak-anak tuh nggak sayang, itu tuh menderita kita tuh. Kecil dibesarkan, udah besar malah melupakan, sedih lagi. Udah nikah malah sibuk beliin HP buat istrinya, bukan ibu, sedih lagi. Makin berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena Allah nggak suka. Makanya hidup ini mah kita simpelkan aja. Gimana caranya supaya kita disukai Allah? Kalau bahasa Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi masalah tetek bengek itu mah ya emang gini, hidup emang begini ya, ujian hidup ini. Terus aja sampai kita mati akan diuji dengan kesusahan, kesenangan, dicaci, dipuji, ada, tiada, sakit, sehat, dihormati, dibully, begini aja, nggak aneh. Sama sekali tidak usah aneh. Sekarang baik, besok sebel, lihat perpelatak politik ya nggak? Sekarang kawan, besok jadi musuh, buat dor ya. Benar tidak nih? Maksudnya dibela-bela, sekarang lu ya nggak usah aneh. Dunia begitu. Dihormat-hormat terus diborgol, itulah. Ya dunia kayak gini aja. Nggak usah aneh pak. Benar-benar nggak usah aneh. Biasa saja lihat dunia ini. Karena memang dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Yang harus serius itu gimana nih caranya supaya kita disukai Allah. Tahu nggak, Allah ngelihat kita, Allah melihat segala-galanya. Tapi ada dua sumber penilaian Allah kepada kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, kalau udah jelas kita ingin disukai Allah, Allah lihat apa sih fokus ke kita? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Fokus sekarang kedua ini ya. Jadi fokus ke hati dan amal. Hati dulu, amal dulu. Hati. Siapa yang akan bertemu dengan Allah di surga? Yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang jumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat, sehat. Jadi kuncinya bahagia, mulia, selamat itu qalbun salim. Nah, kalau hati makin bersih, amal yang sederhana jadi besar di sisi Allah. Walaupun hanya memindahkan duri, itu bisa jadi sesuatu yang besar. Dan sebaliknya, amal yang besar, walaupun hafal Quran, walaupun dakwah kemana-mana, tidak ada nilainya di sisi Allah kalau hatinya tidak ikhlas. Jadi penting sekali, amal dulu, hati dulu. Makanya jagalah, jangan. Dalil siapa ini? Tapi sedikit orang yang serius memperhatikan hati.
Banyaknya orang baru memperhatikan hati ketika sakit hati, jatuh hati, sakit hati baru dia merasa. Padahal setiap waktu kita ini harus bermujahadah untuk berusaha menjaga hati supaya qalbun salim. Nah, penyakit hati banyak, ujub, takabur, riya, iri, dengki, banyak ya. Tapi yang paling parah dan fatal namanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Syirik itu apa? Syirik ini lawannya tauhid. Tauhid itu apa? Benar-benar tauhid itu la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu sesuatu yang sangat kita agung-agungkan. Ini intinya dari mengagungkan. Mengagung-agungkan, mengagumi, sehingga hati kita dipenuhi oleh yang kita agung-agungkan, kita cintai, kita selalu ingin dekat, kita tahu takut jauh, kita berjuang untuk yang kita agung-agungkan itu. Siapa yang diagung-agungkannya? Ada yang mengagung-agungkan harta, benar? Ada yang mengagung-agungkan jabatan, ada yang mengagung-agungkan popularitas, penampilan, ada yang mengagung-agungkan pujian orang. Nah, ini semua adalah penyakit. Harusnya cuma satu yang kita agung-agungkan, siapa? Allah yang Maha Agung. Selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Selain Allah, makhluk ciptaan Allah. La haula, tiada daya, tiada kekuatan selain dari Allah. Kalau kita sudah tidak kagum kepada duniawi ini, udah enak hidup ini. Punya dunia boleh-boleh, senang rumah bagus boleh-boleh. Nabi Sulaiman juga punya istana. Yang jangan itu mengagung-agungkan dan lengket. Jadi biasa lihat dunia ya. Kalau misalkan nanti ada presiden atau wakil presiden yang ke sini. Nah, kenapa ketawa? Kita hormat kepada presiden ke sini misalkan, tapi menghormati orangnya saja, bukan jabatannya ya. Dan jabatannya mah cuman casing, pujian. Kalau kita udah biasa aja enak hidup ini, bukan meremehkan deh. Jabatan apa? Itu mah cobalah, itu namanya dengki. Dia nggak punya jabatan, dia meremehkan. Lihat mobil bagus, seneng, wajar. Boleh pengen, boleh punya, boleh. Asal nanti siap di akhirat dituntut ya. Tapi yang jangan itu kita mengagung-agungkan, seakan-akan kalau punya mobil ini kita jadi mulia, jadi hebat, jadi sukses. Kalau ada yang nanya, mau nggak punya mobil bagus? Mau ya, yang kira-kira manfaat aja, dan saya siap memikulnya di akhirat nanti. Kalau nggak siap ya nggak usah. Halo, ya sudah, demikian hadirin sekalian. Bu, ibu boleh punya penampilan, boleh, tapi jangan mengagung-agungkan ya. Seakan-akan kalau kita punya ini, punya gelar, pangkat, jabatan, harta, kita tuh jadi lebih dari yang lain. Ini awal kerusakannya. Bagi kita yang mulia itu yang takwa, udah selesai di sana. Siapa yang paling takwa? Yang paling yakin ke Allah dan paling gigih melakukan apa yang Allah sukai. Hati, lisan, perbuatannya yang Allah sukai, itu takwa ya.
Nah itulah sebetulnya yang harus kita cita-citakan. Dunia milik Allah, dibagikannya sesuka Allah. Kapan dikasih, siapa dikasih, terserah Allah. Mau soleh, tidak soleh, mau baik, mau jahat, sesuka Allah saja. Kalau Allah mau kasih ya datang, kalau Allah mau tahan ya tahan, kalau Allah lapangkan lapang, kalau Allah sempitkan sempit, kalau Allah mau ngambil diambil, sesuka Allah aja. Sama jabatan juga, ini bagian jadi gubernur, ini bagian jadi RT, sama nanti turun ya, sesuka Allah. Dunia ini dibagikan sesuka Allah. Yang ini jadi hansip, yang ini jadi dokter, yang ini jadi insinyur, yang ini jadi kiai, yang ini jadi menteri, ini jadi jenderal, ini bagian kebersihan. Semuanya adalah ujian ya. Kayak wajah, ini wajah kita nggak bisa, ini bukan pesanan kita. Kamu hidung sekian senti, kamu setengah, kamu 2,5 senti, ini 10 senti, kulit putih, ini Allah yang menciptakan tubuh ini sesuka Allah sebagai atau yang sedang. Saya nggak tega nyebut kurang cakep hadirin. Tebak beratan mana ujiannya, yang cakep atau yang sedang? Yang cakep itu pasti mempertahankan kecakapannya lebih berat. Kalau yang sedang kan susah dicakap-cakap juga, udah sedang ya. Tapi yang cakep takut jelek. Kalau yang sedang takut cakep nggak bisa ya. Takut, yang paling takut tua, paling takut keriput, paling takut kurang cakep tuh yang biasanya cakep. Berat. Modal kita yang pas-pasan udah segini ya kan. Termasuk usia nih ya, ini kan puncak kita tuh sekitar 30 tahunan umur tuh. 30 udah gitu decline, turun. Kan usia umat Nabi itu antara 60-70, selebihnya udah turun nih fisik kita tuh. Makin lama makin banyak masalah tubuh ini. Karena dulu kita ngandelin fisik, makanya makin tua tuh harus ngandelin kuat iman. Nggak bisa enggak tubuh tuh menurun. Nah ada satu masa, ini karena ini beragam ya, ibu-ibu terutama mungkinnya juga bapak-bapak lah supaya nggak sakit hati. Ada masa tertentu berusaha mempertahankan si kecakapannya itu sampai tidak tertahankan. Ibu ada satu masa nanti ibu berusaha rengkeng ini pakai jepitan jemuran, sampai satu titik pakai jepitan juga nggak ngepek, udah berbahagia itu bu, ditarik ke sini tongel, udah gitu lagi. Nah ketika orang sudah lepas dari keinginan dinilai orang, sebetulnya sudah lebih bahagia. Sepanjang ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ingin kelihatan lebih kaya, ingin kelihatan lebih keren, ingin kelihatan lebih muda, ingin kelihatan lebih pintar, pokoknya sibuk dengan itu, susah ikhlasnya. Halo? Berbahagialah dari yang sudah lepas dari semua ini. Lebih mudah untuk bisa mendekat ke Allahnya. Karena orang-orang yang ribet dengan penilaian makhluk itu biasanya ke Allahnya nggak serius. Nah salah satu latihannya untuk menjadi orang takwa, kali ini satu amalan aja ya, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Senang, alladzina orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Coba ini kenapa dalam Ali Imran 134 ini infak ini didahulukan, baru sesudah itu kan wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Sesudah itu wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Selanjutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi kok awalnya adalah senang berinfak. Begini ternyata hadirin,
Kita sering membahas sedekah itu penolak bala, itu benar ya. Sedekah itu mendatangkan ampunan, itu sangat benar. Tetapi secara sisi lainnya adalah senang berinfak itu justru ini yang melepaskan lengketnya hati kita dengan dunia ini. Dan itu yang Allah sukai. Jadi ego kita merasa aman dengan apa yang kita kumpulkan, merasa aman dengan yang kita pegang, pindah menjadi merasa aman dengan yang Allah janjikan. Jadi kenapa orang pelit? Karena kurang iman. Orang pelit itu penyebabnya adalah dia nggak yakin bahwa rezeki ini milik Allah. Dia nggak percaya bahwa kalau kita keluarkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, berlipat-lipat. Dia nggak yakin bahwa dengan sedekah inilah dia akan lebih bahagia dan mulia. Dia baru yakin dengan apa yang dia pegang. Padahal yang dipegang juga adalah ujian. Gusti bolak-balik bekok gagal. Aduh, saya kurang sedekah hari ini, kayaknya nih jengkel begini saya. Sabar, sabar Pak. Ibu yang sabar, jangan banyak komentar. Lanjut. Jadi orang-orang yang cepat marah, mudah tersinggung, besar kemungkinan pelit. Tuh ngambek, siapa? Iya, karena mudah marah itu masih fokus ke diri. Kan kalau keinginan dia tidak tercapai, marah. Kalau apa yang dia harapkan tidak terpenuhi, marah. Kalau tidak cocok dengan standarnya, marah. Jadi orang pemarah itu kan fokusnya ke diri. Termasuk orang yang pendendam, tidak mau memaafkan, itu fokusnya ke diri aja terus. Saya sakit, dia telah menyakiti saya, dia saya. Jadi dia belum bagus imannya. Makanya cara membobolnya diawali dengan senang sedekah. Kenapa orang pelit? Satu, kurang iman ya. Yang kedua, orang yang kurang sedekah itu adalah jelas dia masih cinta dunia. Dia masih sangat senang dunia. Yang ketiga, dia belum merasakan nikmatnya sedekah. Karena sedekah itu bagi orang-orang yang ikhlas itu nikmat sekali. Sehingga nagih untuk senang bersedekah. Tapi yang pelit itu dia belum merasakan nikmatnya sedekah, sehingga dia belum mau melakukannya. Yang keempat, sangat boleh jadi pendidikan di rumahnya standarnya itu banyak nabung duniawi, belum nabung akhirat. Jadi masalah pendidikan. Yang kelima, masalah lingkungannya, hedon. Jadi orang-orang yang suka pamer-pamer tuh rada berat sedekah tuh, kecuali untuk dipamerkan ya. Jadi dia akan lebih suka membeli barang untuk dipamerkan. Makanya orang-orang yang hedon itu jarang bahagia, karena bahagia kan datangnya sebetulnya dari bersedekah. Nah, orang-orang yang kurang sedekah, dia efeknya apa? Berkurang. Tapi yang paling penyebab orang pelit ini surat Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, menjanjikan kefakiran. Duit kamu berkurang, capek-capek ngumpulin uang, tuh kan rekeningnya makin berkurang. Nanti gimana besok? Gak ada lagi loh. Buat masa depan gimana? Tabungan, ini jaminan hari tua. Terus saja dibisikin, seakan bekal berkurang. Dan wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu melakukan kejahatan. Ternyata kikir itu dianggap kejahatan.
wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan maghfirah, ampunan darinya, wa fadla, dan karunia, dan Allah maha luas karunianya. Jadi ada dua nih yang ngasih janji, Allah ampunan dan limpahan karunia, setan ngejanjiin kamu kalau sedekah bakal miskin, bakal berkurang hartanya, besok nggak ada lagi loh, kamu nggak akan kebagian, silakan kamu peang dan sebagainya. Ayo, nggak usah keluarin. Ini yang menjadi penyebab pelit itu. Kita lebih percaya kepada janji dan bisikan asyaitan. Baca Al-Baqarah 268, dia ngebisikin terus.